Kiainya dibagi dua, ada kiai sakti sama kiai kurang sakti. Kalau kayak saya ini kan kiai kurang sakti, makanya nggak perlu dibatasi, karena bisa dibilang Gus sudah siang, yo ngono iso. Tapi kiai yang paling sakti itu siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat itu paling sakti, nggak ada yang berani protes. Kalau udah hitakallah, kalau tip sudah nggak ada yang berani itu. Makanya kiai yang menang paling mutlak itu kalau sudah khutbah Jumat. Kalau nggak terima ya udah dia diem gitu aja. Protes sudah tip nggak berani. Makanya biar khotib-khotib ini nggak ngawur, makanya kalau NU suruh pegang tongkat sama baca tek, akhirnya santun itakallah, mau gini tongkatnya gelundung. Nah wali-wali ini punya penerus, Sunan Ampel punya penerus namanya Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan yang lain. Sunan Ampel punya murid, punya putra namanya Raden Maktum Sunan Bonang. Diteruskan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga perjuangan yang diteruskan Sunan Seng, Mbah Cokrojoyo, teruskan Mbah Abdul Halim Benowo, diteruskan sama Mbah Abdurrahman Lasem, teruskan sama Mbah Jabar Tuban, diteruskan sama Mbah Sufyan Tuban, punya murid namanya Mbah Abdul Halim di Boyolali, punya murid Mbah Abdul Wahid. Mbah Abdul Wahid punya putra Mbah Asy'ari, punya putra Kiai Hashim Asy'ari, pendiri Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Lah itu artinya apa? Itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Loh, jadi aman melu NU itu udah aman sudah. Tarweh aja 20. Ada yang 8. Bener mana? Ya semuanya bener. Yang penting mau tarweh. Tapi kalau 20 lebih aman. Besok kalau di akhirat yang bener 8 kan kita masih punya sisa 12. Nah kalau besok yang bener itu yang 20, yang kurang 12 cari di mana? Nah, iya, lah karena santri ini banyak kerjaan, makanya tarawihnya aja cepat karena habis itu ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Tarawih santri kan cepat. Itu makanya santri ini ahli sunnah wal jamaah. Makanya setiap sunnah pasti pengen kumpul bareng jamaah. Makanya sholat aja kumpul kan, sampai tidak datang ditunggu ya NU. Duhur mestinya 11:30 bisa ditunggu sampai 2:30. Robbana ya Robbana, masih nggak datang ya tombo ati. Wong wis pegel ya nambani atine dhewe nggih. Dene kok gak teko-teko baru kiai ini ngamuk diuruki anjang lagi jandal teko. Lho, iki ngoten niku santri. Selalu berjamaah. Santri itu wong ahli sunnah wal jamaah, ndak pernah meninggalkan jamaah. Ya donga, ya santri ndak meninggalkan jamaah, dongane bareng bareng kiyaine alhamdulillah, santrine amin. Nek wis kecapean, amin. Kiai ini paham walhamdulillahirabbil alamin. Liyane sudah enggak pakai jamaah, ndonga ya dhewe mek. Nah ya itu. Nah itu makanya ahli sunnah wal jamaah itu yang masih komplit ya. Itu. Nah nanti kalau kemudian yang berjamaah doa kok pengen tambah banyak, diajak alun-alun Probolinggo, namanya Probolinggo berzikir, Probolinggo istighosah. Jamaah melu, enggak cuma jamaah pengajian yang datang, jamaah bakul bakso juga datang, jamaah bakul tahu juga datang, komplit semuanya datang. Lah itu namanya ahlussunnah wal jamaah. Akhirnya kebersamaan terjaga, roda ekonomi berputar. Ini sing iso ngene sampean. Selawatan ya sama. Ada orang mati ya sak jamaah diajak, tengok 3 hari, nanti setahun, kumpul semua.
terus sak jamaah diajak ziarah makam wali. Akhirnya bis akas laku karena ada ziarah wali bakul bis ya seneng, kabeh seneng. Nek ana NU itu kabeh seneng dah. Semuanya seneng, sampai di makam wali semua seneng, jualan nasi nyambut tamune wali, jualan kathok yang nyambut pame wali, sampai copet bisa hidup di makam para wali hidup ya pokoknya ana NU donyane ayem dah. Sing liyane makam dewi-dewi plung ndak ada. Lah sampai di makam kan indah kalau sudah di makam, sampai delok ning makam itu. Rukun Al-Fatihah di sebelah sana sak rombongan. Itu belum selesai, di situ satu bis ngawiti ingsun. Belum selesai satu bis lagi di sudut makam wali. Ibadallah rijalallah aghithuna ajlillah kunu'aw lana lillah azanallah bifadlillah. Rukun sebelahnya datang lagi la ilaha illallah, nggak ada yang ribut gentian gitu, nggak ada, semuanya rukun bareng-bareng. Tiba-tiba ada satu yang datang nggak bawa rombongan, anak muda gagah itu rambutnya melidit pakai peci gitu. Semua curiga ini copet apa ya kok sendirian. Ternyata apa? Akhirnya begitu semua ngelihat dia buka jaketnya, buat itu isinya speaker, rombongan dari Pejaraan ditunggu di bis. Rukun. Mana adalah sistem seperti ini itu ada dilakukan oleh orang NU, makanya rukun. Akhirnya orang sini ziarah ke Surabaya, ya pasti cinta tanah Surabaya, wong ada makamnya Sunan Ampel. Ziarah ke Cirebon pasti seneng tanah Cirebon, wong ada makamnya Sunan Gunung Jati. Nah, setiap tanah gurunya yang diziarahi akan melahirkan kerinduan dan rasa cinta terhadap tanah-tanah itu. Kalau semua tanah-tanah yang diziarahi di makam gurunya menghasilkan kerinduan dan rasa cinta, itulah bibit cinta pada tanah air. Suruh ngebom ya nggak berani, takut sama makamnya Mbah Ngampel. Makanya teroris yang suka ngebom itu nggak pernah ziarah kubur, gitu aja. Lah kan gitu. Terkiai NU itu enak, dibatasi. Kiainya dibagi dua, ada kiai sakti sama kiai kurang sakti. Kalau kayak saya ini kan kiai kurang sakti, makanya nggak perlu dibatasi, karena bisa dibilang Gus sudah siang, yo ngono iso. Tapi kiai yang paling sakti itu siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat itu paling sakti, nggak ada yang berani protes. Kalau udah hidakallah, nggak ada tip sudah, nggak ada yang berani itu. Makanya kiai yang menang paling mutlak itu kalau sudah khutbah Jumat. Kalau nggak terima ya udah dia diem gitu aja. Protes sudah tip, nggak berani. Makanya biar khotib-khotib ini nggak ngawur, makanya kalau NU suruh pegang tongkat sama baca tek, akhirnya santun itakullah. Mau gini tongkatnya gelundung. Mau ngomel-ngomel teknya lepas disebul kipas angin. Makanya orang kalau khutbah pakai tongkat tenang santun itakullah. Tapi begitu tongkatnya disebut bid'ah tanpa tongkat, saudara Jokowi. Sampai kalau mau lihat masjid yang kuculuk-kuculuk itu lihat nggak ada tongkatnya biasanya. Kan gitu lagi caranya, ada betul dalam engki. Nah itu makanya itu caranya NU. Makanya di mana ada NU aman, semuanya nyaman sudah. Nggak ada NU kok terus bilang protes nggak ada. Makanya kita ini sekarang semakin lama semakin besar. Nah akhirnya itu bisa kita jaga karena kebersamaannya terjaga, roda ekonominya berputar. Akhirnya dua hal yang kita miliki, yang pertama bahwa Islam setelah dari Mekah, setelah dari Madinah bergerak ke seluruh dunia, semuanya berhenti. Yang bergerak menjadi muslim terbesar di dunia ada di
Indonesia. Yang kedua, semua bangsa punya masalah. Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia.